saya kan dari jualan sepatu, jualan konter, sempat jadi teknisi hiburan di Grand Krakatau, sempat jadi di leasing MTF, suka narikin mobil, ya, terus calo tanah. Wawan Gunawan, Ketua Gerakan Pemuda Sepebuaran Palingpol. Selamat datang. Ya, datang. Ketua. Siap. Kita manggilnya ketua aja ya. Iya, silakan. Mau awal. Kalau saya biasa dipanggilnya Awawan. Awawan. Tapi ya silakan, bebas lah. Nah, ya, karena ini kan struktur organisasi. Ya. Kita panggil ketua aja. Siap. Ketua, beberapa terakhir ini Gaspol turut meramaikan media mainstream di tengah pandemi yang masyarakat hiruk pikuk, susah payah mencari ekonomi. Gaspol datang dengan gerakan sosialnya, memberikan perhatian terhadap masyarakat. Sebenarnya kelahiran Gaspol ini semangatnya untuk apa ini? Jadi Gaspol itu berdiri ya karena satu kejadian, di mana satu kejadian itu menggugah hati saya gitu, menggugah hati saya karena saya di kampung saya sendiri karena kesibukan mungkin ya, jadi tidak terlalu bermasyarakat tuh. Karena kesibukan paling pulang kerja cuman main juga di depan rumah kan sama anak-anak tetangga gitu kan, jadi nggak terlalu bergaul bermasyarakat lah. Karena saya rumahnya itu di samping kantor kelurahan, jadi untuk wilayah yang paling pabuarannya itu di dalam. Gitu. Paling dalam. Paling dalam. Ya, ada satu kejadian, istilahnya itu tentang pembongkaran kolam lele dulu tuh. Berarti lahirnya Gaspol ini dari kolam lele. Ya, ini satu kejadian. Ya, jadi ada satu kejadian di mana pemilik kolam itu membuat si kolam itu membuat karena musim hujan ya, si kolam lain itu terbangun di solokan rel kereta, samping rel kereta nih. Jadi samping rel kereta itu akhirnya airnya meluap ke rumah-rumah penduduk. Ya, ada satu saudara saya yang lapor ke saya gitu kan, untuk ditindaklanjuti solusinya seperti apa gitu kan. Akhirnya si kolam lele itu saya bayar. Jadi dibeli. Walaupun itu bukan tanahnya, tapi kan ada modalnya gitu kan. Saya beli supaya mau dibongkar. Akhirnya biar nggak banjir lagi tuh. Nah, biar nggak banjir kan. Akhirnya saya panggil anak-anak muda itu. Kebetulan saya waktu itu sama wakil kepala pemuda di situ, namanya yang sekarang jadi wakil Gaspol. Namanya Tubagus Subaweh. Namanya Tubagus Subaweh. Saya nyuruh kepala pemuda itu suruh panggil anak-anak, suruh ngebongkar nih. Ya, pikiran saya sekedar kolam lele mungkin 10 orang juga udah kebanyakan kali ya untuk ngebongkar itu kan. Iya. Pas datang itu ada sekitar 30 sampai 50 orang. Rame, iya. Sampai akhirnya itu sekalian membersihkan selokan juga akhirnya ujung-ujungnya. Dikira mau bedolan lele kali. Iya. Nah, di situ tuh saya istilahnya tergugah hatinya bahwa di kampung saya sendiri memang penganggur, anak-anak muda yang nganggur itu banyak. Dari situ tergugahnya gitu kan. Ya, di hari kerja terus di siang hari kalau misalkan mereka kerja nggak mungkin dan ada gitu. Ini mah ada pada datang kan gitu. Berarti di kampung saya banyak pengangguran lah. Nah, dari situ saya tergugah untuk maju sebagai ketua RW. Waktu itu memang momennya pas, sebentar lagi pencalonan RW. Ya. Alhamdulillah ya jadilah gitu ya. Alhamdulillah jadi terus. Dan satu kejadian lagi di mana ada satu musola di wilayah yang dekat kolam lele itu di RT 03 itu ada yang bicara ke saya, nunjukin kalau musola itu tidak terawat dan sholat itu kena hujan, bocoran lah.
Di situ saya nggak merasa bangga atau merasa saya ini nyumbang bangga gitu, enggak. Justru saya merasa bersalah. Merasa bersalahnya kenapa? Saya di luaran ya sedikitnya saya sodako untuk musola. Ya kan. Sementara di kampung saya sendiri saya kecolongan gitu. Lupa sama jati diri. Nah, gitu. Harusnya kan prioritas memang kan lingkungan sendiri. Iya. Ya harus prioritas dong gitu. Ini kecolongan saya gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah dengan izin Allah si musola itu saya benahin gitu kan. Benahin semampu saya gitu kan supaya sholat itu menjadi layak lah, musola itu menjadi layak untuk sholat gitu. Nah, dari situ saya udah nyalon ketua RW, akhirnya jadi. Disitulah di bulan November itu saya memperkenalkan ke warga saya dan anak-anak muda di Pabuaran kalau saya ini membuat organisasi gaspol. Momennya itu pas di Coconut Island. Coconut Island itu tur gaspol pertama itu. Tur gaspol pertama sebagian juga karena itu bagian daripada nazar saya. Nazar saya itu yang belum kesampaian itu. Salah satunya membawa anak yatim piknik ya ke waterboom. Mandi air. Ya, kalau misalkan sodako sekedar uang ya setiap Jumat makan sudah biasalah gitu kan. Tapi kadang saya suka main ke waterboom dengan anak-anak, saya suka kepikiran. Kebayang kalau anak yatim dibawa ke sini gitu kan. Kebayang senangnya kayak gimana sih gitu. Nah, bahkan waktu itu ya alhamdulillah saya sampai sempat terharu juga, istilahnya rombongan bus anak yatim di sana itu pas siang hari boro-boro mikirin makan. Itu anak-anaknya langsung mandi. Iya, harusnya kan makan dulu kan. Saking senengnya itu ngelihat waterboom ya. Jadi langsung mandi gitu kan. Enggak mikirin makan, malahan mikirin mandi duluan kan, saking seneng. Karena kan buat mereka mah hal seperti itu suatu yang mungkin ada yang belum pernah gitu kan. Betul. Mungkin ada yang belum pernah ke waterboom gitu. Gitu. Dan gaspol sendiri saya perkenalkan ke pemuda ini dengan visi misi memang mengurangi pengangguran. Jadi memandirikan anak muda. Anak muda selingkungan Pabuaran ini supaya bisa bekerja. Timbullah program-program usaha UMKM di situ seperti ojek online. Ojek online itu namanya Jackpol. Terus LPG Gaspol. LPG Gaspol itu jualan gas LPG. Jualan gas LPG itu sasarannya untuk orang yang nggak mampu. Harganya di bawah pasaran. Harganya. Di warung beli 25, di kita cuma beli 22. Tapi sasaran memang orang-orang yang nggak mampu. Berarti dari gerakan sosial yang tercurah dari hati sampai membentuk korporat usaha UMKM lah ya? Iya, UMKM. Bahkan saya bentuk agensi marketing gaspol namanya. Kebetulan saya ada 2 perumahan di Kota Serang ya. Drangong Residen dengan Mustika. Saya bentuk agensi ini dinamain marketing gaspol. Jadi marketingnya itu dari anak-anak gaspol gitu. Jadi bukan hanya sebatas mendirikan sebuah organisasi, tapi menciptakan lapangan kerja juga. Ya, itu yang paling penting. Mulia ini. Jarang-jarang ada orang yang sudah berada di tingkat atas ekonominya, dia ingin mengabdikan ilmunya, tenaganya, hartanya untuk masyarakat luar. Saya pikir itu kan harta ya. Harta itu menurut saya memang ya ada guru saya gitu ya, yang sering saya memang saya hormat dengan beliau, apapun yang beliau ajarkan ke saya itu istilahnya saya jalankan. Harta itu menurut saya itu memang titipan. Awalnya juga nggak ada gitu. Iya, awalnya juga nggak ada. Bahkan kita lahir juga nggak pakai baju gitu kan. Iya, kita lahir kan nggak pakai baju gitu kan. Awalnya juga tidak ada. Ya, nah yang namanya titipan, ya misalkan siapa Benson, saya titipin nih sama saya nih, ya kan. Kalau Bensonnya amanah, bakal ditambahin pasti kan titipan yang lebih besar.
Nah, itu harta itu menurut saya, itu harta itu titipan. Ketika titipan dari Allah itu dititipin ke saya dan saya memang bermanfaat bagi orang sekitar, ya kan? Otomatis istilahnya insya Allah dititipin lebih banyak lagi gitu. Iya, rumusnya seperti itu. Iya, iya. Kalau misalkan titipin saya amanah, iya, mudah-mudahan ya kan Allahnya ngasih titipan ke saya lebih banyak lagi gitu. Jadi pakai, dan guru saya pernah ajarkan ke saya ilmu wasilah. Biar besok tahu juga nih. Apa nih? Ilmu wasilah itu istilahnya di setiap rezeki orang itu saya jadi perantaranya. Wasilah. Oke, iya. Wasilah, ya kan? Jadi di seluruh anggota Gaspol ini, ya kan? Wasilah rezekinya, memang rezeki itu hakikatnya dari Allah. Cuman perantaranya, saya jadi perantaranya di situ, gitu, Pak. Perantaranya dari saya, gitu. Ibaratkan itu contoh kejadian gini. Saya di BCA, di Bank BCA itu bukan prioritas. Saya di BCA itu bukan nasabah prioritas. Tapi mungkin perlakuannya seperti lebih dari prioritas, ya kan? Karena saya di bank itu ketika saya ada urusan ambil uang cash di bank gitu kan, saya setiap ambil uang cash di bank saya kasih uang rokok untuk satpam, ya kecilnya 50.000 lah satu orang tuh, ya kan. Dengan sendirinya mereka pasti berharap, mudah-mudahan ya mobil sedan hitam ya Pak Haji, katanya dipanggilnya Pak Haji nih ya, Pak Haji, mobil sedan hitam ya BMW ya kan, datang lagi ya kan, karena wasilnya dari saya pasti rezekinya kan gitu kan, otomatis lah kalau saya datang lagi pasti urusannya duit, pasti saya dapat rezeki kalau narik uang cash ya. Jadi satpam itu tidak saya minta doanya juga pasti sudah mendoakan saya gitu. Ketua, mungkin sebagai orang yang punya ya, dalam tanda petik, bakar-bakar uang di tengah pandemi, biasalah. Ketua ini memang sudah terlahir jadi sultan atau gimana nih? Waduh, saya mah jauh dari sultan, saya di bawah mungkin apa ya? Kalau ini titik nol ya. Iya. Dan saya pernah di titik terendah. Pernah di titik terendah itu, saya pertama nikah aja saya jualan sepatu di Pasar Lama. Belum punya apa-apa. Iya, jualan sepatu di Pasar Lama. Ketika hujan udah remis itu, ya kalau udah hujan pasti remis. Remisnya itu nggak bisa jualan, ditutup sama plastik kan. Ya kan? Iya. Jadi dibilang sultan, waduh jauh gitu, jauh. Jadi kita itu ya pesan saya bagi mungkin teman-teman saya atau adik-adik saya gitu kan, di luar sana, kita itu harus jangan pesimis, harus optimis. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan istilahnya gampang menyerah. Karena untuk sukses itu menurut saya perlu kesabaran yang luar biasa. Perlu tingkat kesabaran yang luar biasa. Ya ada biasanya kalau memang kita lulus dari kesabaran itu pasti bonusnya besar gitu. Iya, bonusnya besar pasti kalau kita mampu melewati itu gitu. Jadi pesan saya ke anak-anak muda, adik-adikan saya itu harus optimis lah, gitu. Harus semangat. Semangatnya dalam artian untuk berkarya, untuk di karirnya. Misalkan dia jadi kayak marketing Gaspol, mudah-mudahan ke depan juga mereka yang jadi marketing Gaspol bisa punya perumahan sendiri, ya kan? Kalau yang jadi ketua ojek online nih, Jackpol misalkan, mudah-mudahan ke depan juga dia punya provider sendiri, istilahnya yang memang punya aplikasi kayak Gojek gitu kan, gitu. Ya nggak ada hal yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Nggak bakal ada hambatan, karena saya prinsipnya setiap niatan baik itu pasti akan dilancarkan. Artinya titik karir ketua ini dari bawah. Sangat bawah sekali. Ingat nggak momentum apa yang sampai saat ini mungkin menyakitkan atau kejadian itu membuat motivasi hingga ketua ini menjadi besar seperti sekarang? Motivasi. Kalau kejadian saya yang menjadi
motivasi saya itu waktu itu waktu itu bukan kejadian ya, ya memang kejadian juga sih. Waktu itu saya belanja sepatu di Jakarta, belanja di Jakarta. Kalau Jakarta kan mobil mewah udah nggak asing lagi ya. Kalau Jakarta saya itu gotong karung sepatu, naik flyover itu luar biasa. Itu tahun berapa? Tahun 2003 lah. 2003. Saya nikah 2001. Tahun 2003. Naik flyover itu udah lumayan luar biasa. Udah mah keringatan langsung masuk bus ya kan. Lewat sedan BMW itu, di samping itu saya berangkat, ya Allah gitu tuh ya. Andaikan gitu ya. Andaikan kalau saya naik mobil itu tuh pasti adem amat gitu tuh ya. Kalau nggak ada bus kepanasannya, nggak ada AC gitu kan. Ngiler lah ya. Ya, andaikan gitu. Ya alhamdulillah gitu tuh. Saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Ya memang menurut saya kunci daripada hidup ini pertama niatan baik, kedua istilahnya mau berbagi gitu. Karena prinsipnya saya punya prinsip itu satu kebaikan akan dibalas 1000 kebaikan. Yang penting kita yakin. Dan satu lagi kuncinya sayang sama orang tua, terutama ibu. Terutama ibu. Kata guru saya, ridhonya ibu tuh ridhonya Allah, ya kan. Tapi ketika badan kita sendiri kotor, ya, itu seperti layaknya sinar matahari yang menembus kaca di pagi hari. Ya, nah, jadi kalau misalkan kacanya itu kotor, ya sinarnya juga tembusnya nggak full gitu kan. Kalau banyak kotoran di jendela kan sinarnya nggak full. Betul. Ya, tapi kalau kacanya bersih, pasti tembus cahaya ke dalam. Artinya cahaya itu hati kita. Hati. Kaca itu hati kita. Cahayanya doa. Cahayanya doa. Berarti kehidupan dan karir ketua sampai saat ini tidak bisa lepas dari sosok seorang ibu. Harus itu mah. Harus. Seberapa gimana sih cara ibu mendidik ketua hingga besar sampai saat ini? Ketika udah ada di atas tidak lupa sama masyarakat yang mungkin pernah merasakan seperti ketua. Ya mungkin ya ibu saya itu termasuk guru saya yang paling baik, bahkan terbaik dari guru-guru yang lain gitu ya. Kalau ibu saya gitu, yang sering ya mengajarkan saya, bahkan mensupport saya. Bahkan ibu saya di dalam perjalanan karir saya itu sempat saya itu mau berangkat kerja ya. Saya kan dulu awalnya dari calo tanah, ya bisa jadi punya bisnis perumahan. Jual beli tanah. Ya, orang calo tanah itu kan kadang karena mengutamakan penampilan supaya investor percaya, otomatis harus dandan rapi, ya kan, punya mobil gitu kan. Walaupun mobilnya kreditannya nunggak 6 bulan gitu kan. Iya, harus pede dulu, tampilan dulu nih gitu kan ya. Biar nggak dianggap sepele sama investor gitu kan. Iya, sempat saya mau berangkat kerja, cuman ya namanya orang tua pasti paling peka lah sama anaknya. Saya istilahnya ngerokok enggak, cuman minum kopi doang kan ya. Nggak berangkat-berangkat sudah rapi. Akhirnya orang tua saya ya ngasih support ke saya itu berupa uang, hasil jual cincinnya gitu. Dia rela jual cincin buat keberangkatan seorang anaknya. Itu nilainya dulu tuh kalau nggak salah 800.000 lah. Nilai. Bahasanya kalau kamu punya uang nggak apa-apa ganti. Itu support orang tua, dan orang tua mengajarkan satu, jujur. Jadi walaupun beratnya untuk mengatakan benar, katakan benar gitu. Jadi kamu jangan pernah berharap sama manusia, berharap langsung sama Allah. Kalau berharap sama manusia itu jatuhnya nantinya kita diperbudak. Berharaplah langsung sama Allah. Jadi jujur, walaupun misalkan kamu punya bos yang mengarahkan kamu di jalan yang salah, ya kan, kamu tolak gitu.
tetap di jalur kamu aja yang benar gitu. Insya Allah walaupun kamu dipecat sama bos itu ya kan, kamu akan dikasih pekerjaan yang lebih layak gitu. Iya. Jangan takut kamu dipecat itu nggak punya pekerjaan, selagi kamu di jalan yang benar. Itu amanat ibu saya. Itu dari kata-kata yang jadi motivasi sampai sekarang. Iya, karena bisnis di tanah itu kalau mau bilang kalau pengen cepat kaya, ya bisa cepat kaya dengan cara yang salah gitu ya. Cara yang salah seperti gini, orang-orang kampung nggak paham soal SPPT misalkan. Iya. Kita kan pembebasan itu kan sesuai ukuran dari BPN. Betul. Kadang-kadang ukuran dari BPN itu lebih besar daripada nilai di SPPT luasannya. Misalkan di SPPT 1000, saya pas ukur 1500. Kita bisa aja ngebodoh-bodohin orang kampung. Ya istilahnya, nih Bu, saya bayar ukurannya sesuai SPPT 1000, padahal saya ukur 1500. Dan 500 meter kan lumayan. Betul. Ya, godaan di tanah itu memang berat. Berat. Iya. Bisikan-bisikan ya yang nggak baik itu enggak sekali dua kali gitu. Gimana ketua bisa melewati itu? Iya, ingat sama perkataan ibu. Itu. Ya lurus aja gitu tuh. Jangan, kalau ada orang yang ngajak kamu belok, tetap kamu harus teguh lurus. Jadi istilahnya gini, kalau air mah kamu yang menjadi arusnya. Kamu yang menjadi arusnya. Jangan ke bawah arus. Sampai segitunya seorang ibu ya. Iya. Anaknya. Dan sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang, Benson. Orang-orang pada nanya rumah Pak Wawan itu di mana gitu ya. Nanyain rumah. Ya kan? Kan rumahnya banyak ini. Ya, perumahan ada gitu, tapi rumahnya di mana sih gitu ya. Ya, saya masih tinggal di rumah orang tua. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi istri gimana? Istri tinggal sama orang tua. Ikut sama saya, istri. Karena mungkin kembali kepada pengabdian. Pengabdian saya kepada ibu. Jadi selagi ibu saya tidak meridhoi saya untuk pindah dari rumah itu, saya tidak akan lakukan. Karena waktu bisa dibilang waktu zaman jahiliyah lah saya kan ya. Saya itu dari 8 anak. Kan saya dari 8 anak nih. Saya nomor 4. Okay. Dari 8 anak itu mungkin yang capek ngurusnya itu saya. Yang paling badung. Oh, yang orang tua capek ngurus. Nah, saya yang ya udah ngerasa lah. Saya yang paling ibu itu ngurus saya itu paling capek karena saya sekolah paling badung. Bahkan saya nggak pernah lulus SMA. Nggak lulus SMA? Enggak. Saya STM 1 tahun dikeluarkan karena gebukin security kan. Iya, STM 1 tahun. STM 1 tahun. Penjaga keamanan gebuk. Ada telat masuk, nggak boleh masuk. Iya, mohon maaf lah gitu ya. Kalau ada yang security masih hidup nih, ya mohon maaf lah gitu ya. Sekarang ya emang salah gitu karena masih anak muda masih konyol, nggak tahu ya kadang yang baik yang enggaknya. STM 1 tahun ya dikeluarkan, terus nunggu studio band karena saya anak band. Oke. Dari SMP kelas 2 saya udah main band. Iya, udah main band. Nunggu studio punya saudara, studio musik tuh 1 tahun, terus ke Bina Taruna 2 tahun ya. Ke Nurul Islam 2 minggu. Gak lulus. Di Nurul Islam cuma 2 minggu. Berarti sampai sekarang sekolah terakhir SMP? Saya kejar paket C. Tahu mateng tapi. Tahu mateng. Tapi ketua ini ngobrol terkait ibu ya. Tapi kadang-kadang sampai sekarang ibu itu nganggap padahal kita udah besar. Tapi perilakunya seperti ke kita kayak anak kecil aja. Seorang orang tua nganggap kita pelayanannya ya, kasih sayangnya kayak nganggap kita orang kecil aja. Sepanjang yang saya alami ya. Padahal kita udah dewasa. Iya, udah bisa mandiri gitu kan dia. Iya kan seperti itu. Cinta kasih ibu itu. Makna seorang ibu bagi ketua ini apa? Ya
Rasul aja kan pernah bilang kalau ibu itu bahkan 3 kali disebutkan. Ya kan? Ibu baru bapak. Ya, dalam artian mungkin bisa jadi antara ibu sama bapak itu 3 kali lipatnya berarti kan. Iya. Ya, karena ibu bapak gitu. Betul. Kan. Ya. Jadi menurut saya ibu tuh ya segala-galanya, surga kita itu ada di situ. Surga itu memang katanya surga ada di telapak kaki ibu. Memang benar. Bukan surga di akhirat juga menurut saya. Surga di dunia pun ada di ibu. Tapi kitanya harus yakin. Kitanya harus yakin gitu. Harusnya kalau ragu-ragu percuma. Kitanya harus yakin ketika kita mengeluarkan finansial atau materi ke ibu sekian gitu kan. Insya Allah dibalas mungkin 100 kali lipat, ya 1000 kali lipat. Kadang saya ngalamin itu. Bukan sekali 2 kali. Bukan sekali 2 kali. Artinya kunci keberhasilan, kunci kesuksesan ya ada pada ridho ibu. Menurut saya ada pada ridho ibu. Ya, karena saya kalau tidak salah ada seorang sahabat yang bertanya sama Rasul ceritanya. Ya Rasul, saya ingin melihat wajah Allah, melihat senyumnya Allah untuk mengimani keimanan saya. Rasul bilang bahwa ketika kamu ingin melihat senyumnya Allah, maka perilakumu, jika ibu melihat perilakumu dia tersenyum, melihat perbuatanmu dia tersenyum, melihat apa yang kamu dilakukan di dunia ini tersenyum. Dengan prestasi dan segala apapun dia tersenyum, maka disitulah senyumnya Allah kepadamu. Loh, merinding saya. Merinding saya. Berarti kan keramat hidup ketua ada pada sosok seorang ibu. Iya. Kalau yang saya baca, untuk generasi anak-anak muda seperti sekarang, karena kan saya akui sampai sekarang masih manja, masih leha-leha, tidak bekerja keras dalam untuk mencapai cita-cita. Benar. Sampai saat ini pun ya, karena saya tinggal di rumah ibu, ya, sampai saat ini pun saya setiap pagi tuh untuk sholat subuh aja ya, itu di bahasa Serang sabet sama tasbih, ya kan, untuk bangunin saya. Ibu itu? Iya, membangun untuk sholat subuh, untuk bangunin saya sholat subuh tuh ibu sabet saya pakai tasbih. Udah nggak ada hitungan itu tiap hari tuh. Jadinya kadang suka gini, kadang saya sudah bangun misalkan ya, kadang suka berharap juga gitu, berharap bukannya kan lumayan juga ya disabet tasbih lumayan sakit kan, tapi kadang suka berharap disabet sama ibu gitu. Sampai saat ini. Ya, walaupun saya udah bangun misalnya, dia udah bangun ya, lah saya nunggu disabet sama ibu aja gitu. Kayak itu kadang begitu, iya. Dan tiap pagi tuh ya selain istri saya yang nyediain kopi, ibu saya masih nyediain kopi buat saya. Kalau sampai saat ini apa yang belum pernah terlaksana keinginan dari pribadi untuk ibu? Ada nggak? Ya mudah-mudahan ya Allah mengabulkan ya. Saya ini ingin berangkat, mudah-mudahan ibu juga dipanjangkan umurnya. Saya ingin berangkat haji dengan ibu bareng. Amin. Itu aja. Sampai sekarang belum? Belum. Kalau waktu itu umroh, kebetulan di tahun itu saya nggak bisa, jadi nggak bisa bareng. Tahun berikutnya baru saya gitu. Jadi ya saya pengen itu aja, berangkat haji. Ketua, ya. Saat ini Gaspol sudah terbentuk. Tadi semangatnya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kedepannya ini arahnya mau dibawa kemana Gaspol, Ketua? Jadi saya awal bikin organisasi itu kan ya tentunya kebanyakan di wilayah Kota Serang itu organisasi itu memang seperti LSM atau organisasi yang hanya kegiatan sosialnya saja. Nah saya mungkin di Gaspol ini melengkapi itu. Apa contohnya? Jadi gini, Gaspol itu ada kegiatan sosial, ada UMKM. Ada UMKM-nya. Nah, saya buat
sosok kemandirian di anggota saya, ya baik dari program-program yang saya jalankan, usaha UMKM seperti UMKM warung gaspol, terus pulsa gaspol, marketing gaspol, terus ojek gaspol gitu kan, terus satu lagi LPG gaspol gitu kan. Semua dari usaha tersebut hasilnya sebagian kecilnya itu untuk kegiatan itu, kegiatan sosial itu. Jadi pendapatannya ada, kegiatan setelah sosialnya ada pendapatan buat kegiatan sosial itu. Iya, gitu. Jadi saya buat Gaspol itu ingin seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatan sosial aja, tapi kemandirian ekonomi untuk anak mudanya juga ada. Dan memang kan visi misinya kan membantu pemerintahan lah dalam hal menangani pengangguran, masalah di pengangguran, karena efek pengangguran itu sangat vital sekali menurut saya, sangat bahaya. Bahayanya saya juga pernah jadi pengangguran soalnya kan ya. Ya, bahayanya ketika orang itu nganggur bisa lari jadi maling. Betul. Bisa lari jadi maling, dan akibatnya ketika berbuat kriminal nanti malas untuk bekerja. Betul. Itu makanya di Gaspol ini ya saya berusaha istilahnya, walaupun saya ruang lingkupnya untuk saat ini di wilayah RW 04, kebetulan saya ketua RW-nya ya kan, di wilayah itu aja fokus dulu. Nanti target saya sampai 2022 itu minimal 1 kecamatan. Berarti Gaspol ini akan jadi brand. Nah, akan jadi brand. Terus kedepannya nanti jadi lembaga atau yayasan gimana? Enggak. Mungkin dipecah ya. Ada UMKM, ada yayasan, mungkin ada koperasi gitu kan ke depannya. Karena saya berharap Gaspol ini suatu wadah. Wadah perputaran ekonomi di wilayah lokal. Wilayah ya katakan Kota Serang lah. Ya, jadi Gaspol itu menyediakan segala kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Ya, modelnya kayak misalkan beli bahan pokok lah, misalnya kayak beras segala macem, ya ngojeknya juga di Gaspol, beli berasnya di Gaspol, beli pulsanya di Gaspol gitu kan. Bahkan beli rumahnya di Gaspol kan. Iya, betul. Ya, semuanya ada di Gaspol. Dan kembali lagi itu kalau menjadi anggota Gaspol, hasil daripada usaha Gaspol itu kembali ke anggotanya. Kembali ke anggotanya supaya perputaran ekonomi ini lingkarannya di Gaspol satu lingkaran gitu, dan tidak dibawa ke luar gitu kan. Ya kalau misalkan ya tadi itu saya pernah bicara dengan satu orang itu, kalau misalkan si pengusaha ini orang Serang, ya kan, pasti manfaatnya untuk orang Serang, bener nggak? Betul. Kayak Benson aja nih, ya kan, ya pasti menikmati istilahnya hal kecilnya rokoknya lah, ya kan, pasti ngerasakan gitu dari pengusaha orang Serang, manfaat bagi minimal saya tinggal di Pabuaran, tetangga-tetangga saya pasti merasakan manfaat itu. Betul. Kalau misalkan orang Jakarta, misalkan, bukan saya rasis ya, orang Jakarta usaha di Serang, yang menikmati siapa? Orang Jakarta. Jadi intinya dari Gaspol, oleh Gaspol, untuk Gaspol. Nah, gitu. Dari Gaspol, untuk apa? Dari Gaspol, oleh Gaspol, untuk Gaspol lagi. Iya. Gitu. Mantap. Iya, ya, untuk yayasan juga salah satu cita-cita saya gitu kan, yang belum saya penuhi, mudah-mudahan disegerakan dan diridhoi Allah gitu kan. Saya pengen punya yayasan Salafi yang bakal nanti saya kasih nama Salafi Center. Salafi Center itu pondok pesantren yang sifatnya Salafi, tapi dimodernisasi sama saya. Salafi itu kan tidak ada istilahnya patokan uang masuk sekian, ya kan, itu mah seikhlasnya. Kalau namanya pondok pesantren Salafi pasti seikhlasnya gitu. Dan kalau tidak didukung oleh para donatur atau para pengusaha mungkin tidak bisa berjalan. Betul. Nah, di Gaspol ini mungkin mudah-mudahan dari usaha Gaspol itu saya bisa bikin Salafi Center. Satu lagi saya mau bikin insya Allah yayasan yatim.
Yayasan Yatim. Luar biasa, mulia ini, keren ini. Yatim. Harus besar ini. Iya itu. Aduh. Ketua, di masa pandemi ini kan bantuan terhadap dari pemerintah untuk masyarakat hanya terpusat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah udah beberapa kali refocusing, kayaknya kesulitan untuk hanya sekedar membantu bansos untuk masyarakat. Perlu upaya panjang. Gaspol sudah hadir dari sini, kegiatannya untuk sosial, membantu masyarakat, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Harapan Ketua terhadap pemerintah apa ya? Saya terutama di pemerintah ini, harapan saya itu saya pengen punya sosok pemimpin. Sosok pemimpin yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Ekonomi umat. Karena menurut saya di sekarang ini yang diserang itu memang di agama. Apalagi agama Islam. Kadang saya suka merasa sedih, agama Islam itu bisa kadang suka ada provokasi, terlihat dipecah belah. Gitu. Makanya dengan membangkitkan ekonomi umat, misalkan gini, ngomong kasarnya, ngomong simpelnya, kalau kita sama-sama kerja dengan orang Muslim, walaupun kan di Islam itu ada banyak aliran kan. Betul. Ada Sunnah wal Jamaah, ada Muhammadiyah. Kalau antara garis yang berbeda itu bisa kerja bareng, jadi kekompakan Muslim itu ada. Harapan saya pengen punya pemimpin yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Itu, membangkitkan ekonomi umat. Ekonomi umat, ya. Dan ya kembali lagi memberikan peluang usaha untuk agar supaya khususnya di anak-anak muda yang misalkan dia lulus sekolah itu bingung mau kerja apa. Betul. Itu bingung mau kerja apa, ya kan? Karena bukan hanya dengan modal ijazah mereka dijamin kerja. Kalau saya sebagai pengusaha, ya mereka yang di kantor itu sebagai pejabat, kalau tidak tergugah hatinya untuk merespon masalah di pengangguran, mungkin ekonomi kita nggak akan bangkit. Karena daya beli masyarakat itu memang ngefek ke pengangguran. Kalau orang pengangguran semakin kecil, mungkin daya beli masyarakat juga meningkat. Ya karena sedikit orang yang nganggur. Ya. Kalau untuk bantuan kegiatan sosial itu kan sifatnya instan. Sifatnya instan itu misalkan bansos, saya kasih dana bantuan corona nih, misalkan ya. Kalau nggak salah 600.000 misalkan ya, 600.000 itu 600.000 itu kan untuk apa? Iya. Ya kan? Untuk apa? 600.000 itu misalkan untuk jualan apa gitu, untuk usaha apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Gaspol ini pemerintah terbuka membuat istilahnya badan usaha di bawah pemerintahan, ya difasilitasi oleh pemerintahan untuk mengangkat istilahnya memperbaiki, mengurangi masalah di pengangguran ini. Pesan untuk anak muda, milenial sekarang agar banyak godaan, banyak tantangan yang harus dijalani kan, biar tidak sindrom terhadap kekayaan, agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat juga. Pesan Ketua apa? Pesan saya ya, pertama agar supaya punya semangat ya. Kedua agar semangat itu bertahan, dan ketika mendapatkan itu tidak tergoda oleh istilahnya godaan-godaan yang ada di dunia ini kan, gitu kan. Ya kan? Iya. Ya kembali lagi, yang pertama mungkin ya yang tadi itu harus semangat, punya prinsip gitu kan. Setiap niatan baik ketika kita dekat dengan Allah gitu dan sayang sama ibu, semua juga akan dikabulkan. Harus yakin, kuncinya itu. Menurut saya dekati Allah, dekati ibu, sayangi ibu. Nanti pasti istilahnya akan dimudahkan dan akan diarahkan. Akan diarahkan nih, lu nih cocoknya
jadi ini nih gitu. Akan diarahkan dengan sendiri sama Allah gitu. Buktinya aja saya nggak ada punya cita-cita dulu punya perumahan kan, tapi Allah sendiri yang mengarahkan di lingkungan itu gitu kan. Di lingkungan itu saya kan dari jualan sepatu, jualan konter, sempat jadi teknisi hiburan di Grand Krakatau, sempat jadi di leasing MTF suka narikin mobil. Ya, terus calo tanah, ya alhamdulillah punya perumahan gitu. Sampai besar sampai sekarang. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan untuk mempertahankan itu, ketika memang kan ada peribahasanya semakin tinggi pohon semakin tinggi angin. Ya kan? Gimana sih pohon itu supaya tidak roboh? Itu akar utamanya itu agama dan sedekah. Itu kuncinya. Iya, sedekah itu penting. Itu yang menguatkan akarnya. Jadi angin puting beliung kayak kan ya, ya tetap berdiri tegak. Gitu. Ya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu sosialnya. Jadi sifat manusia itu karena sosial, tidak bisa hidup dengan sendiri, harus beriringan dengan yang lain. Ketua, makasih sudah mampir di ruang kreasi anak muda ini di Titik Sigi. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain. Siap. Terima kasih Ketua. Ya.